Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sirwahyuli dengan NIM 2021-10126, program studi teknik sipil. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kedua saya pada mata kuliah teknik penyihatan lingkungan. Topik yang saya ambil yaitu limbah. Judul yang saya angkat pencemaran Teluk Kendari akibat limbah domestik. Pada dosen pengampu yaitu Insinyur Vicky Anggara Ilham, STMT. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu metodologi. Metodologi adalah analisis, teoritis, sistematis dari metode yang diterapkan pada bidang studi, analisis, teoritis dari tubuh metode prinsip-prinsip yang terkait dengan cabang pengetahuan, biasanya mencangkup konsep seperti paradigma, model teoritis, fase dan teknik kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya yaitu ada dasar teori. Air limbah domestik adalah air yang telah dipergunakan yang berasal dari rumah tangga atau pemukiman, termasuk di dalamnya air buangan yang berasal dari WC, kamar mandi, tempat cuci, dan tempat memasak. Secara prinsip, air limbah domestik terbagi menjadi dua bagian atau dua kelompok, yaitu ada air limbah yang terdiri dari air buangan tubuh manusia, tinjau atau urin, dan air limbah yang berasal dari buangan dapur dan kamar mandi, yang sebagian besar merupakan bahan organik. Lanjut, kualitas air limbah domestik. Kualitas suatu air limbah akan dapat terindikasi dari kualitas parameter kunci, di mana konsentrasi parameter kunci tidak melebihi dan dari standar baku mutu yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat air limbah domestik kandungan terbesar adalah bahan organik, maka parameter kunci yang umum digunakan adalah BOD, COD, dan lemak atau minyak. Air limbah memiliki karakteristik fisik seperti bau, warna, padatan, suhu, dan kekeruhan. Karakteristik kimia seperti organik, anorganik, dan gas. Dan karakteristik biologis seperti mikroorganisme. Karakteristik air limbah berasal dampak masing-masing terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, seperti yang dijelaskan berikut ini. Baik, di sini ada 12 dampak dari limbah karakteristik. Salah satunya itu kekeruhan, warna, bau, dan rasa, suhu, dan residu, dan lain-lainnya. Selanjutnya, di sini ada diagram komposisi air limbah. Lanjut, konsep kebijakan spasial, misi sanitasi dalam buku putih, sanitasi Kota Kendari salah satunya adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air limbah melalui pengembangan prasarana dan sarana air limbah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan hidup. Dalam hal ini adalah pencemaran Teluk Kendari akibat karena limbah domestik. Lanjut, tahapan pengembangan sanitasi di Kota Kendari bertujuan untuk mengidentifikasi, menetapkan sistem dan zona sanitasi subsektor air limbah, persampahan, dan drainase yang paling tepat dan sesuai untuk suatu wilayah. Sistem sanitasi ditemukan berdasarkan tahap implementasi jangka pendek dari 1 sampai 2 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan jangka paling panjang yaitu 10 sampai 15 tahun. Zona sanitasi menjelaskan di mana sistem tersebut akan diterapkan dalam wilayah di Kota Kendari. Pengolahan limbah secara terpusat ini diprioritaskan pada pengolahan limbah dengan teknologi lahan basah buatan, penentuan jenis pengolahan limbah dan lokasi ini didasarkan atas parameter seperti kepada penduduk, air, tanah, dangkal, kemiringan lereng, topografi, dan sumber air bersih. Kriteria untuk menetapkan lokal IPAL domestik salah satunya yaitu sebagai berikut. 1. Kriteria ekonomi, kriteria lingkungan,
kriteria teknik, kriteria teknis terbagi menjadi dua, yaitu kemiringan lereng dan jalan. Selanjutnya di sini ada gambaran tahap pengembangan air limbah yang ada di Teluk Kota Kendari. Baik, itulah tadi presentasi PPT yang saya buat atau PowerPoint. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.